Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 8A Pro ya. Datang dalam keadaan handphone tidak ada sinyal, dan kasus ini sering sekali mampir ya di handphone Xiaomi Redmi 8, 8A, 8A Pro. Itu seringnya permasalahan ada di bagian hardware ya teman-teman. Ya, Redmi 8A Pro untuk versi pita basis aman, untuk email tidak ada masalah, dan kita akan coba cek untuk kartu SIM dan jaringan seluler. Untuk kartu Tri tipe jaringan prioritas itu tidak bisa dipilih ya teman-teman. Jadi pilih hilang seperti itu, tidak bisa kita cari jaringan secara manual juga. Pilih jaringan secara manual tidak didapati. Jadi permasalahan kali ini kemungkinan besar larinya memang di bagian hardware ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapati Redmi 8A, 8A Pro untuk kartu SIM dan jaringan seluler, untuk prioritas jaringan tidak bisa dipilih ataupun hanya LTE saja tidak bisa berpindah, itu seringnya lari di bagian IC RF ya, untuk bagian hardware. Jadi tidak perlu di software, pastikan untuk versi pita basis aman, untuk email aman, baru kita cek untuk tipe jaringan prioritas seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, kita akan fokus di bagian IC RF nya. Kita akan buka Borneo skematik, kita masuk ke hardware solusi. Kita pilih untuk Redmi 8A Pro untuk komponen nama ya. Ini untuk IC RF atau PA3G atau PA panjang ini Corvo 56020. Dan kita akan coba untuk buka bitmapnya. Kita akan coba cari driver VPA APT ya. Dan pada tutorial kemarin itu bisa kita ketahui untuk bitmap dari IC RF itu bagian tengah untuk chipset Qualcomm seringnya disuplai menggunakan ini ya, driver VPA APT ini. Bisa teman-teman ketahui seperti itu, walaupun IC RF-nya beda-beda seri, itu kebanyakan kalau chipsetnya Qualcomm itu disuplai dengan IC power supply IC RF, sering disebut driver VPA APT. Jadi lanjut, kita akan coba untuk bongkar kalengnya dulu ya teman-teman. Kita pastikan apakah handphone dalam keadaan short atau tidaknya di bagian driver VPA APT-nya. Untuk heater di 340 derajat dan angin di kisaran 4. Oke, lanjut, kita akan coba cek menggunakan MJ Pro ya, dan kita pastikan terlebih dahulu berapakah hambatan dalam yang kita dapati di kapasitor ya, atau di bagian driver VPA APT-nya. Itu kemarin kita dapati di handphone Poco M3 atau Redmi 9T atau handphone yang lain, itu untuk hambatannya itu 3,6 dan 4,7 ya, di kisaran seperti itu. Jadi kita akan coba tulis saja untuk memperjelas. Nanti kalau kita lupa untuk C berapa, hambatan berapa, harus kita wajib tulis ya. Lanjut, kita mulai di C2901. Ini tidak sampai 1 kilo ya, sekitar 690 ohm. Kita cek lagi di C2903, ini malah nggak sampai 1 kilo ya. Ini juga indikasi short juga ini. Kita ukur hanya 4 ohm, ini 4,7 ohm. Itu indikasi short ya di C2903. Dan untuk handphone yang normal di bagian driver VPA APT itu
3,6 kilo dan 4,7 kilo ya. Biasanya ini enggak sampai 1 kilo semua. Oke, kita akan cek pakai multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Untuk C2901 dulu. Ini 0,3 ohm. Dan di C2903 ini terindikasi short ya, berbunyi di kedua sisinya 0,02. Jadi dipastikan untuk jalur C2903 itu bermasalah ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba untuk bongkar bagian kaleng IC PA3G ya, atau IC PA panjang, IC RF Corvo 56020. Untuk setelan heaternya tetap ya 340 derajat dan angin di 4. Oke, perlahan kita akan coba bongkar dulu untuk pelindung kalengnya ini. Untuk IC RF nya nanti kita akan coba cek ya, apakah IC Corvo ini menyebabkan handphone bermasalah di bagian sinyal 56020. Oke, kita angkat IC Corvo-nya sekalian 56020 ini. Jangan lupa untuk titiknya jangan sampai tertukar nanti ya. Untuk pengangkatan heater di 340 derajat dan angin di 4. Setelah terangkat seperti biasa saya bersihkan menggunakan solder wick agar nanti saat pemasangan mudah ya, agar lebih presisi. Oke, tanpa IC RF atau IC Corvo 56020 itu apakah tetap terindikasi short atau tidaknya kita ukur lagi. Dan masih tetap ya teman-teman, tidak ada 1 kilo. Untuk kedua kapasitor ini tidak ada 1 kilo. Jadi indikasi jalur di bagian ini memang bermasalah ya, tidak sampai 1 kilo. Jadi normalnya itu di kisaran 3,6 dan 4,7. Seringnya seperti itu untuk handphone Poco M3 ataupun Redmi 9T. Karena ini handphonenya Redmi 8A, jadi pastikan paling tidak itu tidak kurang dari 1 kilo ya. Karena memang kalau enggak sampai 1 kilo itu indikasi short ya teman-teman. Dan lanjut, jadi kita akan coba congkel lagi tanpa kapasitor dulu. Jadi untuk driver VPA APT nya tetap saya pasang. Kemungkinan bisa jadi mungkin malah kapasitor itu yang bermasalah. Step by step saja teman-teman, kita pastikan dulu tanpa ICRF dan tanpa kapasitor tetap indikasi tidak ada 1 kilo, hambatan rendah sekali ya teman-teman. Dipastikan jalur tetap bermasalah, ini short ini teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba angkat driver VPA APT nya. Apakah tetap tidak ada hambatan dalam lebih dari 1 kilo. Jadi kita akan coba ukur kembali. Saya bersihkan dulu untuk driver VPA APT ini jalurnya, nanti agar mudah ya dalam pemasangan. Saya bersihkan. Dan setelah ini kita akan ukur lagi, semoga saja sudah normal tanpa driver VPA APT dan tanpa ICRF. Ya teman-teman, dapat ini teman-teman, tidak saya temukan 1 kilo ya, ini lebih kecil ya, hambatannya rendah banget. Jadi dipastikan memang jalur ini bermasalah. Jadi teman-teman bisa pakai multimeter digital juga, tapi untuk multimeter digital tidak kita ketahui ya teman-teman untuk hambatan rendah atau tidaknya, hanya saja hampir sama itu 0,1 ohm dan berapa ini 0,1 ohm saja ini ya, tidak ada keterangan berbunyi di multimeter digitalnya, jadi belum bisa dipastikan jalurnya short atau tidaknya. Tapi kalau menggunakan MJ Pro itu kelihatan ya untuk hambatan rendahnya. Jadi kemungkinan besar jalur ini jalur yang bermasalah, yang menyebabkan hambatan sangat rendah untuk handphone Redmi 8 ya, C2901 ini.
jalur C2901 ini nggak sampai 1 kilo. Redmi 8A Pro. Jadi tanpa driver VPA APT, tanpa ICRF, tanpa kapasitor, keduanya itu kalau normalnya seharusnya lebih dari 3 kilo ya. Dan untuk saat ini kita ketahui C2901 itu hambatan rendah, dan C2903 yang tadinya short sudah tidak short, dan kali ini yang C2901 indikasi malah yang short ya. Seperti itu teman-teman. Untuk menggunakan MJ Pro, keterangan hambatan dalam bisa kita ketahui ya, kalau menggunakan multimeter digital hanya 0,1 tidak berbunyi, sedangkan pakai MJ Pro nya kelihatan untuk hambatannya itu rendah banget, tidak sampai 1 kilo. Jadi kita akan coba untuk suntik tegangan saja di C2901. Ini menggunakan 2,4 volt saja dulu. Apakah nanti jalurnya aktif kembali? Tidak ada hambatan atau hentakan arusnya ya. Tidak ada hentakan arusnya. Saya coba shortkan, ini benar overcurrent, jadi protect. Tapi untuk 2,4 volt di C2901 saya suntikkan, tidak ada pergerakan kuat arus berjalan ya. Dan ini masih setengah kilo sendiri. Jadi saya akan coba untuk suntik tegangan lagi. Saya akan coba naikkan sekarang 4,2 volt ya untuk tegangan VBAT. Tegangan 4,2 volt di C2901. Jadi apakah ada pergerakan kuat arus? Oke, hanya sedikit saja, tidak ada panas terdeteksi, itu hanya seperti suntikan ya. Dan kita akan coba cek sekarang hambatan dalamnya apakah sudah normal ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kelihatan ya, ini 2,2 kilo. Jadi kemungkinan sudah normal teman-teman. Yang tadinya nggak sampai 1 kilo dan tertulis hambatan rendah, kali ini setelah kita suntik menggunakan 4,2 volt itu sudah ada hambatan dalam sekitar 2,2 kilo ya. Jadi ini tanpa IC driver VPA APT dan tanpa IC RF. Itu tadi sebelumnya 1 kilo nggak ada. Untuk normalnya 2,2 kilo di Xiaomi Redmi 8A ya teman-teman. Jadi sudah tidak short ya kali ini. Yang sebelumnya C2903 terindikasi short, setelah kita angkat ICRF sudah tidak short. Dan untuk C2901 yang tadinya tidak short malah jadi short ya. Dan pakai multimeter digital itu tidak kita ketahui, hanya terdeteksi 0,1 ohm. Sedangkan menggunakan MJ Pro terdeteksi tidak sampai 1 kilo. Jadi saya akan coba untuk memasang kembali komponen yang sudah kita angkat sebelumnya. Ini driver VPA APT nya kita cetak ulang kembali. Dan nanti kita akan coba cetak ulang juga untuk IC RF nya, PA3G nya. Untuk serinya Corvo 56020 ya. Di Xiaomi Redmi 8, 8A atau 8A Pro sama saja. Jadi stepnya di awal tadi, untuk prioritas tipe jaringan tidak bisa kita pilih, atau kemungkinan besar bisa kita pilih tapi tidak bisa kita gantikan ya, hanya stuck di LTE saja ataupun hanya stuck di 2G saja, tidak bisa kita pilih-pilih semuanya. Dan seperti kebanyakan kasus itu larinya di bagian ICRF ya, entah itu supply-nya yang bermasalah ataupun short ataupun ICRF nya sendiri. Jadi setelah kita coba angkat semuanya, ini ICRF dan driver VPA APT nya, tadi tetap kita temukan jalur di C2901 itu short, dan di semua kapasitor tadi tidak ada hambatan dalam lebih dari 1 kilo ya, semuanya kurang dari 1 kilo. Dan seperti teman-teman ketahui, tadi di C2901 itu saya suntik tegangan menggunakan 4,2 volt.
yang tadinya hambatan rendah tidak sampai 1 kilo, setelah saya suntik menggunakan 4,2 volt menjadi normal kembali ya di 2,2 kilo. Oke, lanjut kita coba pasang kembali untuk Corvo 56020 dan driver VPA APT nya. Semoga setelah pemasangan ini sudah normal kembali ya teman-teman. Jadi tanpa saya gantikan, dan sudah kita pastikan di jalur C2901 itu jalurnya short, sudah kita suntik tegangan 4,2 volt dan handphone sudah kita cek tadi ya menjadi 2,2 kilo menggunakan MG Pro. Jadi kalau pakai multimeter digital ataupun analog saja kemungkinan agak susah ini teman-teman. Kita belum tahu di manakah jalur yang bermasalah. Tapi menggunakan MG Pro kelihatan ya hambatan rendah dan memang benar-benar kurang dari 1 kilo sendiri. Jadi bisa teman-teman compare menggunakan video yang kemarin, itu permasalahan juga kasusnya hampir sama seperti ini. Tapi standarnya kemarin itu 3,6 kilo dan 4,7 kilo. Sedangkan di Redmi 8A ini kita akan simak bareng-bareng ya berapakah. Oke, untuk C2901 ini 2,6 kilo dan naik nanti. Dan untuk C2903 nya 3,7 kilo. Dan nanti akan naik ya kalau sudah agak dingin mesinnya. Jadi bisa kita ketahui untuk handphone Redmi 8A Pro ini C2901 normal di kisaran 3 kiloan ya. Jadi C2901 itu di handphone normal kurang lebih 3 kilo. Seperti itu teman-teman. Mungkin bisa naik sedikit hingga 3,6 atau 3,7 kilo. Untuk C2903 nya itu 3,8 kilo. Jadi mungkin kemungkinan bisa naik lagi menjadi 4,3 atau di kisaran seperti itu ya, 3,8 hingga 4,3 kurang lebih. Ya, bisa teman-teman ketahui yang sebelumnya itu short menjadi tidak short ya. Dan menggunakan multimeter digital itu tidak kita dapati, suaranya juga tidak berbunyi. Ini yang sebelumnya 0,3 ohm tetap sama 0,3 ohm, padahal jalur yang bermasalah itu C2901 tidak terindikasi. Dan yang sebelumnya itu C2903 short, sekarang sudah normal 0,02 menjadi 0,4 ya. Untuk C2901 tetap 0,3 ohm semuanya. Jadi memang bingung kalau kita menggunakan multimeter digital saja karena tidak kita ketahui hambatan rendahnya. Dan permasalahan kali ini bukan di jalur C2903 malah di C2901 yang sebelumnya itu short menjadi tidak short ya. Sudah normal atau tidaknya kita juga belum cek, tapi sudah bisa kita dapati untuk pengecekan kali ini. Untuk jalur C2901 nya yang sudah kita suntik sekarang sudah normal. Untuk normalnya di kisaran 3 kilo. Jadi teman-teman bisa cek ya nanti untuk permasalahan Redmi 8 atau 8A atau 8A Pro. Semoga setelah kita nggak kita gantikan juga ya, tanpa penggantian spare part, hanya pengecekan jalur, handphone sudah normal kembali ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan coba untuk hidupkan handphonenya. Kita cek terlebih dahulu apakah handphone short atau tidaknya. Ya, aman ya, tidak ada pergerakan di salah satu sisinya, jadi dipastikan handphone aman-aman saja, tidak short. Oke, lanjut kita akan coba untuk pasang penampang antena ya, yang berada di tutup belakang ini, tanpa kita baut terlebih dahulu, dan kita akan pastikan apakah sinyal sudah hadir kembali. Kita tunggu hingga handphone masuk ke menu. Oke, mantap, Indosat Tri ini sudah muncul ya teman-teman. Untuk tipe prioritas atau tipe jaringan prioritas
Apakah sudah bisa kita pilih? Kita akan coba fokus langsung di kartu SIM Tri ya. Ya, ini prioritas LTE sudah ada tanda checklist dan 4G juga sudah keluar, mantap. Ini LTE sudah terhubung dengan baik, 2G saja juga bisa kita pilih. Dan kita akan lanjut untuk cek layanan operator ya. Kita akan coba panggil layanan operator 132 ini, kita akan coba apakah durasi sudah muncul di layar. Ya, mantap ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan teman-teman untuk kasus kali ini tanpa penggantian spare part dan jalur sudah bisa kita pastikan. Yang bermasalah di bagian apa tadi di awal sudah bisa kita ketahui. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.